Namaku Via, usia 17 tahun. Sejak ayahku pergi bertahun-tahun lalu, aku tinggal hanya bersama ibuku. Kami hidup sederhana, tapi aku selalu berusaha membuat semuanya terasa cukup. Malam itu terasa berbeda. Angin begitu dingin, seolah membawa sesuatu yang tak biasa. Hari itu, aku pulang lebih malam dari biasanya. Setelah membeli obat untuk ibu, lampu jalan di kampungku jarang menyala. Jadi jalannya gelap. Aku memeluk tas belanjaan, mencoba mempercepat langkah. Tenang, Via. 1, tinggal sedikit lagi sampai rumah, bisikku dalam hati. Namun tiba-tiba bulu kuduku meremang. Ada sensasi seolah seseorang tengah memperhatikanku dari kejauhan. Hah! Aku menghela napas panjang. Lembut tapi gugup. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Ketika aku melewati tikungan menuju rumah, aku melihat sosok berdiri di bawah pohon besar. Tinggi, tegap, tapi wajahnya tak terlihat karena cahaya remang. Aku berhenti seketika. Siapa? Suaraku hampir tidak keluar. Sosok itu bergerak 1 langkah, dan akhirnya wajahnya terlihat. Dia tampak seperti laki-laki muda dengan sorot mata tajam, namun entah kenapa menenangkan. Kulitnya pucat, rambutnya hitam pekat, dan tatapannya seperti bisa membaca isi hatiku. Aku tidak berniat menakutimu, katanya dengan suara dalam dan lembut. Aku mundur 1 langkah. Kenapa? Kamu di sini? Tanyaku terbata. Dia tersenyum kecil. Namaku Azel. Aku menelan ludah pelan. Memangnya kamu kenal aku? Azel memandangku lama. Tidak secara langsung. Tapi malam ini aku mencari seseorang. Dan ternyata orang itu adalah dirimu. Jantungku berdegup cepat. Desahku panjang. Tapi bukan karena nyaman, lebih karena bingung dan takut. Aku, untuk apa? Azel tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatapku seperti mencoba memastikan sesuatu. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Daun-daun berjatuhan di sekeliling kami. Suasana terasa seperti dari dunia lain. Saat aku ingin bertanya lebih jauh, ponselku berbunyi. No, tetangga. Via, cepat pulang. Ibumu pingsan. Darahku serasa berhenti mengalir. Apa? Aku segera pulang. Aku berlari secepat mungkin. Nafasku tersengal. Azel tiba-tiba muncul di sisiku, padahal aku tidak mendengar langkahnya sama sekali. Kau butuh bantuan? Kau butuh bantuan? Tanyanya. Tidak. Aku harus sampai dulu. Azel menatapku ragu. Namun ia menghilang di balik bayangan tanpa sepatah kata. Aku tiba di rumah dengan napas putus-putus. Ibu. Tetangga membantuku membawa ibu ke kamar. Ia sudah siuman, tapi sangat lemah. Via, suara ibu nyaris tak terdengar. Aku takut. Aku menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Bu. Aku di sini. Tapi di balik semua itu, hatiku penuh rasa khawatir dan rasa penasaran tentang laki-laki aneh bernama Azel yang muncul di malam paling aneh dalam hidupku. Saat malam semakin larut dan ibuku terlelap, aku duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, duk, suara langkah pelan di luar jendela. Namanya juga kampung, gumamku, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika aku melihat ke kaca, ada bayangan seseorang berdiri di luar. Aku menahan napas. Siapa? Bayangan itu bergerak sedikit, dan ketika cahaya lampu mengenai wajahnya, aku terpaku. Azeru! Dia menatap langsung ke arahku, seolah tahu aku sedang melihatnya. Mulutnya bergerak perlahan, tanpa suara. Namun aku bisa membaca bibirnya. Ini baru permulaan. Aku tercekat. Desahku pelan, panjang, penuh ketakutan lembut yang tak bisa kutahan. Bayangan Azel masih berdiri di luar jendela. Tatapannya tidak berubah tenang, namun seperti menembus seluruh lapisan diriku. Aku ingin berdiri, ingin berlari, ingin menutup tirai. Tapi tubuhku tidak bergerak, seolah ada sesuatu yang menahanku. Azel, bisikku nyaris tanpa suara. Tiba-tiba, ia melangkah mundur. Bayangan tubuhnya perlahan memudar, larut dalam gelapnya malam. Seakan sejak awal dia bukan manusia, atau bukan makhluk biasa. Aku mengusap dadaku yang berdebar sangat keras. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Ibu masih tidur, wajahnya pucat. Aku duduk di lantai, menarik napas panjang, dan menatap jendela yang kini kosong. Tapi saat aku hampir menutup mata, suara ketukan halus terdengar dari pintu depan. Tuh,
Aku langsung berdiri dengan gemetar. Siapa? Malam-malam begini? Aku membuka pintu perlahan. Hanya sedikit. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang mengusap pipiku. Tapi ketika aku hendak menutup pintu, sebuah suara lembut terdengar di belakangku. Via. Aku tersentak dan hampir menjatuhkan gagang pintu. Hahaha. Desahku spontan, panjang dan ketakutan. Aku berbalik cepat. Azel berdiri di ruang tamu rumahku, tanpa suara, tanpa langkah masuk. Seolah ia bisa muncul begitu saja dari udara. Jangan dekat-dekat, ucapku pelan. Suaraku bergetar. Ia mengangkat tangan, tanda ia tidak bermaksud menyakitiku. Aku minta maaf jika membuatmu takut, katanya lembut. Tapi aku harus memastikan sesuatu. Dan waktunya hampir habis. Aku menelan ludah. Maksudmu apa? Kenapa kamu muncul di sini? Azel menunduk sedikit, seolah ragu. Via, aku tahu keadaan ibumu. Aku tahu penyakitnya. Dan ia menatapku dalam. Aku tahu kamu sangat menyayanginya. Dadaku terasa sesak mendengar itu. Bagaimana kamu tahu semua itu? Azel terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. Karena aku sudah mengikutimu sejak beberapa minggu lalu. Aku mundur beberapa langkah. Apa? Mengikutiku? Kamu kenapa? Desahku panik. Nafas menggigil. Ia tidak bergerak mendekat. Ia tetap berdiri di tempat. Tetapi sorot matanya membuatku merasa seolah ia bisa membaca ketakutan kecil yang bahkan belum kupahami sendiri. Aku ingin membantu, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Belum. Yang jelas, keadaan ibumu tidak akan membaik tanpa energi khusus yang hanya aku miliki. Aku semakin bingung. Energi khusus? Apa itu maksudnya? Kamu? Siapa sebenarnya? Azel menatapku lama. Lalu akhirnya menghembuskan napas pendek. Aku tidak manusia. Via, aku membeku. Aku adalah bagian dari bangsa lama yang hidup di antara bayangan. Kaumku memiliki kemampuan menyembuhkan. Dengan cara tertentu, jantungku memukul tulang rusukku. Jadi kamu benar-benar? Azel mengangguk kecil. Ya, aku vampir. Aku menutup mulut dengan tangan. Lututku lemas. Tunggu, aku tidak siap. Aku merosot duduk ke lantai. Nafasku bergetar. Hazeru. Hazeru, kenapa kamu datang padaku? Kenapa aku? Azel melangkah satu kali perlahan, seperti takut membuatku lari. Karena kamu bukan gadis biasa. Tuturnya lembut, tapi suaranya terasa berat. Dan karena aku membawa sebuah pilihan yang akan mengubah seluruh hidupmu. Aku mendongak, menatapnya dengan mata berkaca. Pilihan apa? Azel membungkuk sedikit, menatapku sangat dalam. Ada kesedihan yang tersembunyi di balik matanya. Via, jika kau ingin ibumu selamat, kau harus menikah denganku. Aku tersentak keras. Apa? Azel mengangguk. Itu satu-satunya cara agar aku bisa menggunakan energiku untuk menyembuhkan ibumu tanpa resiko. Padanya. Kenapa harus menikah? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain yang aman, bisiknya. Aku tak bisa bernapas sejenak. Dunia serasa berhenti. Azel menatapku lembut, hampir seolah menyesal telah memaksaku menghadapi ini. Via, aku tahu ini terdengar gila dan aku tidak memintamu menjawab sekarang. Ia menunduk sedikit. Tapi waktu ibumu tidak banyak, dadaku berdesak dengan emosi. Takut, bingung, putus asa. Azel. Aku. Nafasku tersengal. Desahku panjang, penuh tekanan. Beri aku waktu. Azel menatapku lama. Dan angin lembut berhembus saat ia perlahan mundur. Aku akan kembali besok malam. Dan aku harap kamu sudah menemukan keyakinanmu. Ia menghilang begitu saja, seperti kabut dihembus angin. Aku memegang dadaku, tubuhku gemetar. Apa yang harus kulakukan? Malam itu, aku menangis tanpa suara. Tidak tahu bahwa keputusan ini akan membuka pintu menuju dunia yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kalimat itu masih terngiang di kepalaku. Bahkan saat matahari sudah naik, aku duduk di samping tempat tidur ibu, menggenggam tangannya yang hangat namun lemah. Setiap hembusan napasnya membuatku semakin sadar. Waktu yang dimaksud Azel bukan sekadar ancaman. Aku menatap wajah ibu yang pucat. Apa aku harus menikah dengan seseorang yang bahkan bukan manusia? Bisikku pelan. Ibu bergerak sedikit, membuka mata perlahan. Via, kamu belum tidur? Aku menggeleng kecil sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu.
Aku cuma kepikiran sesuatu. Ibu menatapku sejenak, seolah tahu ada beban besar yang kusimpan. Hari berlalu tanpa jawaban. Setiap kali aku mencoba berpikir jernih, suara Azel selalu muncul dalam kepalaku. Via, apa kamu baik-baik saja? Aku memaksakan senyum. Baik, Bu. Padahal hatiku seperti direnggut dari dua arah berbeda. Jika kau ingin ibumu selamat, kau harus menikah denganku. Aku menggenggam bantal dan menutup wajahku. Hazeru. Kazeru. Kenapa harus aku? Aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Namun menikah dengan vampir, itu seperti mimpi yang tidak masuk akal. Antara fantasi dan ancaman, malam perlahan jatuh. Aku menggigit bibir. Dalam hatiku, hanya satu suara yang terus memohon. Selamatkan ibu. Dan saat itu juga, angin di jendela berubah dingin. Bahkan sebelum aku mendengar suara langkah, aku tahu Azel telah datang. Aku berdiri di ruang tamu, tangan gemetar. Pintu depan terbuka pelan tanpa disentuh oleh siapapun. Azel masuk dengan langkah tenang. Sorot matanya langsung tertuju padaku. Via. Suara itu dalam, lembut, tapi membawa tekanan yang sulit dijelaskan. Aku tidak bisa menatapnya lama. Aku menunduk dan menghembuskan napas panjang. Aku sudah memikirkan semuanya. Azel mendekat satu langkah. Dan aku menggenggam bajuku sendiri untuk menahan gemetar. Nafasku tersendat. Aku setuju. Azel membeku. Ekspresinya bukan kemenangan lebih mirip, rasa lega yang sangat dalam. Via, kau yakin? Suara Azel bergetar pelan. Jarang sekali kutemui laki-laki bersuara seperti itu. Aku mengangguk. Meski seluruh tubuhku lemah, aku hanya ingin ibu sembuh. Jika itu satu-satunya cara, Azel mendekat perlahan. Senyap seperti bayangan. Ia berdiri tepat di hadapanku. Aku bisa merasakan hawa dingin samar yang memancar dari tubuhnya. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan ke arahku. Kalau begitu, ucapnya lembut, mari kita mulai. Aku menelan ludah keras. Mulai apa? Azel menunduk sedikit, menatapku dalam. Ritual pengikat. Tanpa itu, aku tidak bisa menyalurkan energiku. Jantungku berdetak kencang. Apa? Ritual itu sakit? Azel menggeleng. Tidak, hanya akan terasa berbeda. Aku menarik napas panjang, lembut, hampir gemetar. Oze, aku takut untuk pertama kalinya. Ekspresi Azel berubah begitu lembut. Ia mendekat sedikit, lalu membisik. Aku akan membuatnya siman mungkin. Aku janji. Azel mengangkat tanganku perlahan. Sentuhannya dingin, namun menenangkan. Pejamkan matamu, katanya. Aku langsung menutup mata, agak-agak. Aku merasakan jari Azel menyentuh sisi leherku. Tubuhku bergetar kecil. Azel, bisikku, nyaris tak terdengar. Tenanglah, suaranya sangat dekat. Dan tepat ketika aku menarik napas panjang, aku merasakan sesuatu menyentuh kulit leherku. Bukan sakit, bukan menyiksa. Lebih seperti sebuah sentuhan yang mengalirkan energi hangat, dingin secara bersamaan. Tubuhku melemas karena kaget. Desahku panjang, lembut, refleks bukan sensual, melainkan reaksi terhadap perubahan aneh yang menyapu seluruh tubuhku. Energi itu masuk perlahan, bergerak ke dadaku, membuat napasku tersendat setendat. Hazeru, tubuhku berubah. Azel menahan pundakku dengan lembut agar aku tidak jatuh. Tidak apa, ini bagian dari proses. Aku menggigit bibir, tak mampu menahan suara pelan yang lolos. Aku tidak kuat. Azel mendekatkan wajahnya ke telingaku. Via, aku di sini. Dan ritual pengikat itu terus berlangsung, mengubah malam itu menjadi awal dari takdir yang tidak akan bisa kutarik kembali. Ritual itu terus berlangsung, mengubah malam itu menjadi awal dari takdir yang tidak akan bisa kutarik kembali. Tubuhku masih terasa ringan, namun sekaligus berat, seperti ada dua dunia yang menarikku ke arah berbeda. Nafasku belum stabil. Dadaku naik turun perlahan. Hazeru, panggilku lemah. Azel melepaskan sentuhannya pelan, lalu menangkap tubuhku sebelum aku terjatuh ke lantai. Tenang, ritualitas pertama memang membuat tubuhmu goyah. Aku bersandar di dadanya, tanpa sengaja wajahku pucat. Kenapa rasanya seperti seluruh tulangku bergetar? Karena energi barumu mulai meresap, jawab Azel pelan. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri. Aku mengusap leherku,
Tempat ia menggigit tadi tidak ada luka, tidak ada bekas, hanya sensasi hangat dingin yang masih berputar di bawah kulitku. Aku mendesah pelan lagi. Tanpa sadar, tubuhku benar-benar aneh. Azel menunduk sedikit. Aku minta maaf kalau ini terlalu berat untukmu. Aku menatapnya. Tidak. Aku yang memilih ini. Azel tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi tatapannya tiba-tiba bergerak ke arah jendela. Ekspresi lembutnya berubah tegang dalam hitungan detik. Aku menegang. Azel, ada apa? Via, suaranya rendah, hampir seperti bisikan angin. Kau tetap di belakangku. Ia berdiri, memposisikan tubuhnya menutupi tubuhku. Aku meraih lengan bajunya. Tanpa sadar, gemetar. Hazeru, jangan tinggalkan aku. Ia menoleh sejenak. Suaranya lembut. Aku tidak akan pergi. Namun sebelum aku bisa bernapas lega, bayangan panjang bergerak di depan jendela. Gelap, cepat, melingkar. Aku membeku. Azel, itu apa? Azel memicingkan mata. Dia terlalu cepat, tapi aku tahu siapa. Bayangan itu berhenti, perlahan membentuk sosok tinggi. Dan dua mata merah redup muncul dari balik kaca. Sebuah senyum tipis melengkung. Bukan senyum manusia, bukan senyum bersahabat. Aku merasakan dingin menjalar sampai tulang belakangku. Azel menyentuh pundakku. Pelan tapi tegas. Tenang, selama aku di sini, mereka tidak akan menyentuhmu. Sosok asing itu kemudian menghilang secepat ia muncul. Azel menggertakkan gigi perlahan. Regen sudah mulai bergerak. Nama itu terdengar asing, tapi membuat jantungku langsung mencengkeras kuat. Regen, siapa dia? Azel tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela dalam diam, seolah ada ribuan pikiran yang berputar di kepalanya. Azel, jawab aku. Siapa Regen itu? Suara gemetar keluar bersamaan dengan desahan panik kecil. Azel akhirnya berbalik. Dia orang yang seharusnya tidak pernah menemukanmu. Aku menelan ludah keras. Apa maksudmu? Azel mendekat dan memegang kedua pundaku, memastikan aku fokus padanya. Via, sejak ritual tadi, energimu mulai bangkit, dan Regen pemimpin klan lama mampu merasakan itu. Tapi kenapa dia mencariku? Azel menatapku dengan kesedihan mendalam. Karena energimu adalah sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang bisa membuat salah satu pihak menang. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mau jadi bagian dari semua ini. Suara nafasku berguncang, desahanku panjang dan lembut karena ketakutan yang menekan dada. Aku tidak siap, Azel. Azel memelukku pelan, bukan romantis, tapi protektif. Aku tahu, tapi kau tidak sendiri, Via. Aku menggenggam bajunya erat. Aku takut. Ia menunduk di samping telingaku. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisimu. Namun, kalimat itu baru saja terucap ketika sebuah suara lain muncul dari pintu belakang rumah. Well, sepertinya aku datang di saat yang tepat. Aku terlompat kaget. Azel langsung memutar tubuhnya, menempatkan diriku di belakangnya lagi. Seorang laki-laki berdiri di sana. Lebih muda, rambut perak, senyuman miring yang membuat bulu kudukku berdiri. Azel, kau terburu-buru sekali melakukan ritual dengan gadis ini, ucapnya sambil memainkan sebuah koin kecil di jemarinya. Apa kau tidak ingin memberitahunya bagaimana akhirnya nanti? Azel mendesis pelan. Kalenam pergi. Calen tertawa kecil. Aku hanya menyampaikan pesan. Regen ingin bertemu gadis itu sebelum semuanya terlambat. Aku merasakan napasku tercekat. Tidak, Azel meraih tanganku erat. Dia tidak akan menyentuhmu. Calen mengangkat alis, seolah menikmati ketakutanku. Benarkah? Karena dari cara Via berdiri, aku rasa energi itu sudah mulai bangkit. Aku menggigil kuat. Tubuhku bergetar. Azel, apa maksudnya? Azel menoleh padaku. Via, mulai sekarang, hidupmu tidak akan sama lagi. Kalimat itu terasa seperti pintu besar yang menutup di belakangku. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada ruang untuk pura-pura bahwa semua ini hanya mimpi aneh. Calen masih bersandar di pintu belakang, memainkan koin peraknya sambil tersenyum sinis. Senyuman itu seperti ditujukan untuk membuatku semakin takut. Bahkan tanpa bicara, cara dia memandangku membuat tubuhku gemetar. Hazeru, bisikku. Napasku tersengal-sengal. Azel menggenggam tanganku lebih erat. Via, tetap di belakangku. Calen mengedip santai. Kau membuat gadis itu gemetar, Azel. Atau apakah itu efek samping dari ritualmu? Aku refleks menekan dada, merasakan getaran aneh. Apa maksudnya?
Efek samping, Azel tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Tatapannya menusuk Calen. Calen justru mendekat selangkah. Masih dengan senyuman licik. Energi barunya sudah mulai bangkit. Kau merasakannya kan? Tubuhmu jadi ringan. Tapi kepala terasa berat. Dan jantungmu berdegup tidak teratur. Aku tersentak karena semuanya benar. Kak, kenapa kamu tahu semua itu? Suaraku terdengar rapuh. Nyaris seperti desahan panik yang berusaha ku tahan. Calen tertawa pelan. Karena aku sudah melihat banyak penerus seperti kamu. Aku menatap Ozel cepat. Enoi, rasa Azel. Apa itu? Azel menahan pundakku agar aku tidak ambruk.